Kita lanjutkan dialog. Setelah tadi kita ke Pak Arianto, kita akan kembali ke Bang Tony. Bang Tony, tadi kata Pak Arianto kan kasus ini awalnya adalah kasus pembunuhan, kemudian pemerkosaan, kemudian akhirnya berkembang, bermuara menjadi kasus pemerasan yang pada akhirnya kesimpulannya adalah sebenarnya ini dugaan penyuapan. Nah, di titik mana di kronologi yang Anda ketahui ini, Anda mendapatkan informasi bahwa pihak kuasa hukum pelaku ini mencoba melakukan penyuapan terhadap penyidik? Baik, jadi menurut saya dengan dasar surat perdamaian ini, ya ini kan kemampuan pengacara. Dengan dasar surat perdamaian ini, maka dianggap pelapor itu tidak akan menuntut. Sehingga ini kalau dihentikan, ini aman. Nah, kalau kemudian penyidiknya gayung bersambut, ya penyidiknya juga mungkin sama. Berpatokan, toh pelapornya sudah menandatangani perdamaian, sudah menandatangani pencabutan laporan. Sehingga aman nih kalau dihentikan. Nah, makanya begitu muncul 17 miliar, 20 miliar, ya, saya jadi berpikir ya setelah tahu ya, setelah saya cross-check kan, ternyata oh anak angkatnya dari Prodia kan itu. Itu saya juga dapat informasi ya. Walaupun pengangkatan anaknya itu apa resmi berdasarkan penetapan pengadilan atau tidak, tetapi informasi yang saya dapat itu memang sejak kecil diadopsi atau dipungut kan, jadi sudah seperti anak sendiri. Berarti kemungkinan gayung bersambutnya besar dong dengan melihat background yang cukup mumpuni secara finansial begitu. Ya pasti, karena adanya surat perdamaian ini ya itu sangat mungkin ya upaya-upaya untuk menghentikan ya yang ada deal-dealan itu ya itu sangat mungkin. Inilah saya melihatnya ini kalau memang benar ya ada deal-dealan, ini benar-benar nekat penyidik itu. Baik. Karena saya saja ya melihat bahwa ini delik biasa bukan pidana murni. Nah, saya justru curiga uang sebanyak itu, Pak, untuk menutup 3 tindak pidana yang belum terungkap ke publik. Betul, Apa? ada yang lainnya Kematian FA. Ya. Saya melihat ada 4 tindak pidana. Ya. 1, faktanya memang ini masih anak dan meninggal ya karena dicekoki minuman keras Dan narkoba. ya, narkoba. Kedua, faktanya memang ada narkoba kan. Ya. Ketiga ya itu disetubuhi. Keempat ada senpi. Nah, berdasarkan surat panggilan yang diterima klien saya dari unit Resmob ya. Di situ Pak hanya menyidik pasal 338 pembunuhan dan atau 359 KUHP, kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal. Hanya itu. Emang Bang Tony juga sempat nggak mempertanyakan itu kemana untuk kasus kepemilikan senjata api, kepemilikan narkobanya begitu? Ya, karena saya sebagai pengacaranya korban memastikan agar keadilan ini didapat dan proses hukum ini ditegakkan, maka saya tanyakan, yang 3-nya ini di mana, siapa yang menangani? Nah, saya tanya, ini kan masih anak, ya. Masih anak ini ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ada pasal 81 ayat 1 kan, mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Yang kedua ada penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan anak, pasal 89 ayat 1. Ini kan ancamannya berat. Ini ditangani siapa? Nah, menurut penyidik yang saya tanya di unit Resmob saat itu, dia ditangani di unit PPA. Namun, sampai hari ini klien saya tidak pernah diperiksa sebagai orang tua korban. Tidak ada kejelasan. Yang kedua, kalau Senpi ditangani di mana? Saya bilang, kepemilikan Senpi. Senpi ditangani Polda Metro Jaya di unit Kamneg. Kamneg itu keamanan negara. Nah, sebelum konfirmasi. Dan sampai sekarang juga tidak ada dijelaskan ke publik proses Senpi sampai di mana. Nah, kemudian yang ketiga mengenai narkoba. Narkoba itu nggak dijawab karena dia nggak menangani kan. Narkoba ini harus diusut. Betul. Pak. Betul. Korban yang masih hidup overdosisnya itu sampai bolong ininya Pak. Ini bibirnya gitu sampai bolong. Tak lihat aja cek korbannya. Korban itu informasinya yang masih hidup itu dikasih 50 juta Pak.
perdamaiannya. Baik, nah, Bang Tony. jadi saya curiga uang sebanyak itu kalau benar ya, selain untuk melama-lamakan pasal 338 dan 359 yang ditangani oleh unit Resmob agar dilama-lamakan, juga untuk menutup 3 tindak pidana tadi, Pak. Nah, baik, Bang Tony, kita minta tanggapannya ke Bang Jutek. Bang Jutek, bagaimana? Apakah memang kalau ibarat kata dengan finansial yang begitu kuat, apakah memang untuk menutup kasus ini juga peluangnya begitu besar, Bang Jutek? Ya, memang ya, profesi seorang advokat ini rentan ya. Saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau idealnya seorang advokat kan membela kepentingan klien. Tapi seringkali ada oknum-oknum advokat ya yang memanfaatkan pengurusan advokat ini, maka ada istilah markus, maklar kasus, dan juga menjadi tukang suap dan sebagainya. Maka dalam kode etik advokat itu kan seorang advokat dilarang menjanjikan kemenangan kepada satu perkara. Ini sebenarnya sudah diatur dalam kode etik advokat untuk menghindari perilaku seorang advokat. Tadi yang saya sampaikan dalam kode etik advokat pasal 4 huruf D tadi, seorang advokat tidak boleh menerima imbalan di luar apa yang diperjanjikan atau hal yang tidak wajar. Jadi memang ini rentan ya bahwa untuk melakukan hal-hal negatif ya, melakukan penyuapan, melakukan mengurus perkara dengan cara cepat ya, dibungkus ke dalam perilaku-perilaku advokat itu sendiri ya, ke dalam fee advokat dan sebagainya. Itu sebabnya untuk mengatur transparansi harusnya ketika di awal menangani satu perkara itu jelas fee-nya berapa, honorariumnya berapa, kemudian biaya operasionalnya berapa, itu diperjanjikan sehingga polisi pasti akan masuk ke sana. Ya, berdasarkan perjanjian itu ada enggak? Berapa nilainya? Wajar tidak? Seorang advokat misalnya untuk mendampingi seorang klien yang ditahan mengurus di dalam satu Polres dibayar 20 miliar misalnya. Apa wajar apa tidak wajar? Karena dalam Undang-Undang Advokat pasal 21 tadi yang saya sampaikan, itu memang berdasarkan kesepakatan antara klien dengan seorang advokat. Tetapi di ayat 2-nya dikatakan bahwa itu harus wajar. Nah, arti wajar ini adalah bisa apakah sesuai, itu harus transparan. Saya pikir seorang klien pun biasanya, apalagi tadi disampaikan oleh Pak Tony ya, seorang yang korban tadi datang ketika didampingi advokatnya datang kepada keluarga korban, tidak mengatakan nih saya orang kaya, saya punya uang, pasti. Ya, dia ketika datang ya orang bilang papayahan ya, orang Sunda bilang ya, dia akan mengaku miskin dan sebagainya. Dan itu perilaku yang biasa. Saya pikir seorang itu tidak patut dilakukan oleh seorang advokat ya dalam mengurus kliennya, menghalalkan segala cara. Dan itu di dalam organisasi advokat khususnya di Pradi ya. Kami ini selalu mengingatkan, itu sebabnya di dalam mulai dari PKPA kami selalu ingatkan advokat-advokat itu untuk berperilaku yang baik di dalam menjalankan profesi advokat ya. Jadi menurut saya bahwa ini sangat miris ya bagi dunia advokat. Ya. Kenapa? Ya, Pak Jutek, apakah betul Evelyn ini juga merupakan anggota Pradi dan di mana saat ini posisi dari Evelyn sendiri, Pak? Kami sedang menelusuri, memang sudah ada laporan masuk kepada Dewan Pimpinan Pusat Pradi terhadap EDH ini ya. Kami sedang menelusuri ya apakah betul yang bersangkutan anggota Pradi ya atau bukan ya. Memang sudah ada surat ya pengaduan kepada yang bersangkutan, itu nanti akan ke Dewan Kehormatan saya pikir ya, diawali dengan Dewan Pengawas ya, karena di dalam advokat, di dalam profesi advokat kan ada Dewan Pengawas kemudian Dewan Kehormatan. Saya pikir nanti pengacara dari terlapor lah yang akan memproses ini ke Dewan Kehormatan. Tapi perilaku seorang advokat ya di dalam menjalankan profesinya ya, sekali lagi itu tidak boleh melebihi kuasa yang diberikan. Itu sebabnya dalam kuasa itu jelas sekali apa dalam terkait apa dia mengurus dan sebagainya ya. Kemudian berapa biayanya dan sebagainya, itu harus transparan untuk menjamin hal-hal tidak menyalahgunakan profesi advokat ini untuk kepentingan suap menyuap, menjadi maklar kasus dan sebagainya. Saya pikir ini profesi yang mulia ya. Sekarang ini makanya dalam beberapa waktu lalu saya geram Mbak Philip dan Mbak Mala ya. Dunia advokat ini dicidrai dengan banyak bermunculan organisasi-organisasi advokat yang tidak menjalankan mengangkat advokat pada dengan prosedur yang benar sesuai dengan undang-undang advokat ya. Bahkan ada beberapa organisasi advokat yang mempromosikan itu bisa dicicil, itu PKPA sampai pengangkatan advokat, lalu ada bukan sarjana hukum. Ini sangat mencidrai
dunia advokat. Ya, sehingga apa? Kualitas advokat yang demikian ini dia bukan pandai untuk mengurus dalam perkara menangani kepentingan kliennya, tapi dia pandai untuk mengatur penyuapan, mengatur untuk menyelesaikan perkara di luar profesional dan keahlian dia sebagai seorang advokat. Dan ini kami sayangkan dari Pradi, ini menarik, di mana pemerintah ini salah satu contoh. Pemerintah ini harus segera menyelesaikan ini, kalau enggak dunia advokat kita ini akan makin amburadul, saya pikir gitu. Baik, terima kasih Bang Jutek. Pak Arianto, sedikit tadi kan kita juga sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Bang Jutek yang melihat dan mengatakan bahwa sebenarnya deal-dealan itu di dunia advokat boleh-boleh aja selama ada perjanjian dari klien dan juga dari pihak advokat kepada pihak yang terkait dari kasus ini. Sebenarnya kan biasa-biasa aja. Mungkin tanggapannya seperti apa, tapi dijawab sesaat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi kembali sesaat lagi.